Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Elmadita Fatimah, Prodi S1 Farmasi di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya mendapat tugas untuk pemaparan materi tema B pada mata kuliah Fitokimia dengan dosen Bapak Apoteker Irfan Jamjami M.Farm. Berikut pemaparan materi dari saya. Yang pertama, persiapan sampel. Proses awal pembuatan ekstrak adalah tahapan pembuatan ekstrak serbuk simplisia kering atau penyerbukan. Dari simplisia dibuat serbuk simplisia dengan perekatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Untuk menghasilkan simplisia yang bermutu dan terhindar dari cemaran dalam mengelola simplisia sebagai bahan baku, pada umumnya melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan simplisia. Simplisia yang digunakan dalam penelitian adalah simplisia nabati, dan bagian yang digunakan bisa berupa daun, rimpang, batang, dan bagian tanaman yang lainnya. Pengumpulan daun dilakukan sedapat mungkin pada saat cuaca kering. Bila suasana basah, akan menurunkan mutu dan warnanya akan hilang dan berubah selama dalam pengeringan. Yang kedua, sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari tumbuhan sebelum pencucian dengan cara membuang bagian-bagian yang tidak perlu sebelum pengeringan, sehingga didapatkan bagian yang layak untuk digunakan. Cara ini dapat dilakukan secara manual. Yang ketiga, pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada tumbuhan. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air, air sumur, atau air pam. Pencucian dilakukan sesingkat mungkin agar tidak menghilangkan zat berkhasiat dari tumbuhan tersebut. Yang keempat, perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Sebelum dirajang, tumbuhan dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajang khusus sehingga diperoleh irisan tipis atau potongan dengan ukuran yang dikehendaki. Yang kelima, pengeringan. Tujuan pengeringan adalah untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. Dengan mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan dicegah penurunan mutu atau perusakan simplisia. Pengeringan bisa dengan cara mengangin-anginkan sampel dalam ruangan dan terhindar dari sinar matahari langsung untuk mendapatkan simplisia yang bagus. Yang keenam, sortasi kering dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Proses ini dilakukan secara manual. Yang ketujuh, pengepakan dan penyimpanan. Selama penyimpanan ada kemungkinan terjadi kerusakan pada simplisia. Untuk itu dipilih wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpangan warna, bau, rasa, dan sebagainya pada simplisia. Untuk simplisia yang tidak tahan panas, diperlukan wadah yang melindungi simplisia terhadap cahaya, misalnya aluminium foil, plastik, atau botol yang berwarna gelap, kaleng, dan sebagainya. Penyimpanan simplisia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan mutu simplisia untuk parameter non-spesifik meliputi ada penetapan kadar abu total, diukur melalui pemanasan pada suhu yang menyebabkan senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga unsur mineral dan anorganik saja yang tertinggal. Tujuan penetapan parameter kadar abu yaitu memberikan gambaran kandungan mineral internal dan eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuk ekstrak.
Selanjutnya, penetapan kadar air ekstrak. Penetapan kadar air adalah pengukuran kandungan kadar air yang berada di dalam bahan. Dilakukan dengan cara filtrasi, destilasi, atau gravimetri. Tujuan dari penetapan parameter kadar air yaitu memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam ekstrak. Selanjutnya, susut pengeringan adalah hasil dari pengeringan bobot sampel basah dikurangi dengan bobot sampel kering setelah pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Uji susut pengeringan mencapai bobot ini dikatakan selesai apabila berat penimbangan sudah konstan. Hasil susut pengeringan dapat digunakan untuk menghitung kadar air. Ada bobot jenis, sisa pelarut organik, cemaran mikroba yang tujuannya untuk menentukan cemaran mikrobiologi yang terkandung tidak melebihi batas yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui kualitas dan keamanan dari bahan baku yang akan digunakan. Dan yang terakhir ada cemaran logam berat. Materi selanjutnya tentang ekstraksi sokletasi. Yang pertama yang harus kita ketahui yaitu penyarian. Penyarian adalah penarikan zat aktif yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang sesuai di mana zat aktif yang diinginkan akan terlarut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyarian adalah derajat kehalusan serbuk dan perbedaan konsentrasi yang terdapat mulai dari pusat butir serbuk simplisia sampai ke permukaannya, maupun pada perbedaan konsentrasi yang terdapat pada lapisan batas. Selanjutnya, pengertian dari ekstraksi adalah proses pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan bahan. Proses ekstraksi memiliki dua perbedaan kelarutan bahan. Ekstrak disaring dengan kain saring agar terpisah antara ampas dengan filtratnya. Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut lain. Menurut Nazaruddin 1992, metode ekstraksi sokletasi adalah sejenis ekstraksi dengan pelarut cair organik yang dilakukan secara berulang-ulang pada suhu tertentu dengan jumlah pelarut tertentu. Pelarut yang digunakan harus sesuai dengan tingkat kepeluaran ekstrak yang ingin diperoleh. Untuk prinsip sokletasi, penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara serbuk simplisia ditempatkan dalam selongsong yang telah dilapisi kertas saring sedemikian rupa. Cairan penyari dipanaskan dalam labu alas bulat sehingga menguap dan dikondensasikan oleh kondensor bola menjadi molekul-molekul cairan penyari yang jatuh ke dalam kelongsong menyari zat aktif di dalam simplisia, dan jika cairan penyari telah mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan turun kembali ke labu alas bulat melalui pipa kapiler hingga terjadi sirkulasi. Ekstraksi sempurna ditandai bila cairan di sifon tidak berwarna, tidak tampak noda jika di KLT atau sirkulasi telah mencapai 20-25 kali. Ekstrak yang diperoleh dikumpulkan dan dipekatkan. Metode ekstraksi sokletasi adalah metode ekstraksi dengan prinsip pemanasan dan perendaman sampel. Hal itu menyebabkan terjadinya pemecahan dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel. Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan terlarut ke dalam pelarut organik. Larutan itu kemudian menguap ke atas dan melewati pendingin udara yang akan mengembunkan uap tersebut menjadi tetesan yang akan terkumpul kembali. Bila larutan melewati batas lubang pipa samping soklet, maka akan terjadi sirkulasi. Sirkulasi yang berulang itulah yang menghasilkan ekstrak yang baik. Proses sokletasi digunakan untuk ekstraksi lanjutan dari suatu senyawa dari material atau bahan padat dengan pelarut panas. Alat yang digunakan adalah labu didih, ekstraktor, dan kondensor. Sampel dalam sokletasi perlu dikeringkan sebelum disokletasi.
Tujuan dilakukannya pengeringan adalah untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat dalam sampel, sedangkan dihaluskan adalah untuk mempermudah senyawa terlarut dalam pelarut. Di dalam sekletasi digunakan pelarut yang mudah menguap. Pelarut itu bergantung pada tingkatannya, polar atau nonpolar. Adapun syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam proses sekletasi, yang pertama, pelarut yang mudah menguap, misalnya N-heksan, eter, petroleum eter, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua, titik didih pelarut rendah. Yang ketiga, pelarut dapat melarutkan senyawa yang diinginkan. Yang keempat, pelarut tersebut akan terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dan yang kelima, sifat sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar atau non-polar. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan mutu ekstrak. Penentuan parameter ekstrak adalah aspek kandungan kimia kualitatif dan aspek kuantitatif kadar senyawa kimia yang bertanggung jawab langsung terhadap aktivitas tertentu. Parameter spesifik ekstrak meliputi yang pertama, identitas. Parameter identitas ekstrak meliputi deskripsi tata nama, nama ekstrak, nama lain tumbuhan, bagian tumbuhan yang digunakan, dan nama Indonesia tumbuhan. Yang kedua, organoleptik. Parameter organoleptik ekstrak meliputi penggunaan panca indera mendeskripsikan bentuk, warna, bau, rasa guna pengenalan awal yang sederhana serta seobjektif mungkin. Yang ketiga, kandungan kimia. Untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa yang terkandung. Adapun keuntungan metode sekletasi adalah yang pertama, dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Yang kedua, digunakan pelarut yang lebih sedikit. Dan yang ketiga, pemanasannya dapat diatur. Adapun kerugian dari metode sekletasi, yang pertama, karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan, sehingga dapat menyebabkan reaksi peruraian oleh panas. Yang kedua, jumlah total senyawa-senyawa yang diekstraksi akan melampaui kelarutannya dalam pelarut tertentu, sehingga dapat mengendap dalam wadah dan membutuhkan volume pelarut yang lebih banyak untuk melarutkannya. Bila dilakukan dalam skala besar, mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi, seperti metanol atau air, karena seluruh alat yang berada di bawah kondensor perlu berada pada temperatur ini untuk pergerakan uap pelarut yang efektif. Selanjutnya, materi tentang screening fitokimia. Adapun jurnal yang saya pakai bisa dilihat screenshotannya pada gambar di samping. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi-kuantitatif, maupun kuantitatif sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode screening fitokimia secara kualitatif dapat dilakukan melalui reaksi warna dengan menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Pada data penelitian ini, screening fitokimia dilakukan untuk mengetahui senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol rimpang kunyit untuk dilakukan pemisahan senyawa secara keseluruhan. Yang pertama ada uji flavonoid. Ekstrak sebanyak 1 mili ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan HCl pekat sebanyak 2 tetes dan dikocok kuat. Setelah itu ditambahkan serbuk magnesium dan dikocok kuat. Sampel positif mengandung flavonoid bila terdapat buih dengan intensitas yang banyak dan larutan akan mengalami perubahan warna menjadi jingga. Selanjutnya ada uji tanin.
Ekstrak sebanyak 1 mili ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan FeCl3 1% sebanyak 2-3 tetes. Sampel positif mengandung tanin bila mengalami perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Selanjutnya ada uji alkaloid. Ekstrak sebanyak 1 mili ekstrak rimpang kunyit dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambah dengan sedikit larutan HCl2N, dipanaskan dan ditambahkan larutan Mayer terbentuk endapan menggumpal berwarna putih atau kuning, dan dengan Dragendorf terbentuk endapan berwarna coklat sampai hitam, maka ada kemungkinan terdapat alkaloid. Selanjutnya, materi tentang ekstraksi cair-cair. Ekstraksi cair-cair digunakan jika pemisahan dengan teknik lainnya tidak dapat dicapai, antara lain seperti distilasi, evaporasi, dan kristalisasi. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan suatu komponen dari fase cair ke fase cair lainnya berdasarkan kelarutan relatifnya. Teknik ekstraksi cair-cair terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama kontak antara pelarut dengan fase cair yang mengandung komponen yang akan diambil atau solut. Kemudian solut akan berpindah dari fase umpan atau diluen ke fase pelarut. Yang kedua, pemisahan dua fase yang tidak saling melarutkan, yaitu fase yang banyak mengandung pelarut disebut fase ekstrak dan fase yang banyak mengandung umpan disebut fase rafinat. Adapun prinsip dari ekstraksi cair-cair, ekstraksi cair-cair atau corong pisah merupakan pemisahan komponen kimia di antara dua fase pelarut yang tidak saling bercampur, di mana sebagian komponen larut pada fase pertama dan sebagian larut pada fase kedua. Lalu kedua fase yang mengandung zat terdispersi dikocok, lalu didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan terbentuk dua lapisan fase cair, dan komponen kimia akan terpisah ke dalam kedua fase tersebut sesuai dengan tingkat kepeluarannya dengan perbandingan konsentrasi yang tetap. Selanjutnya materi tentang kromatografi lapis tipis atau KLT. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah tipe kromatografi cair yang fase diamnya berupa lapisan tipis sorben partikel yang seragam dalam bentuk pelat gelas, aluminium foil, atau plastik. Dalam prosedur dasar KLT, larutan sampel diaplikasikan ke dalam pelat dan pelat dikembangkan dengan dimasukkannya ke dalam bejana tertutup, dan bagian dasar dari bejana diisi dengan fase geraknya atau eluen yang biasanya terdiri dari campuran dari beberapa pelarut. Setelah pengembangan, pelat diangkat dari bejana dan ditandai untuk dihitung nilai RF-nya atau nisbah antara jarak pita yang terpisah dan jarak eluennya. Kromatografi lapis tipis atau KLT adalah salah satu metode pemisahan komponen menggunakan fase diam berupa pelat dengan lapisan bahan adsorben inert. KLT merupakan salah satu jenis kromatografi analitik. KLT sering digunakan untuk identifikasi awal karena banyak keuntungan menggunakan KLT, diantaranya sederhana dan murah. KLT termasuk dalam kategori kromatografi planar. Selain kromatografi kertas, kromatografi juga merupakan analisis cepat yang memerlukan bahan sangat sedikit, baik penyerap maupun cuplikannya. KLT dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang sifatnya hidrofobik, seperti lipida dan hidrokarbon yang sukar dikerjakan dengan kromatografi kertas. KLT juga berguna untuk mencari eluen untuk kromatografi kolom. Analisis fraksi yang diperoleh dari kromatografi kolom, identifikasi senyawa secara kromatografi, dan isolasi senyawa murni skala kecil. Adapun prinsipnya, prinsip dasar kromatografi adalah pemisahan yang didasarkan atas distribusi diferensial komponen-komponen sampel di antara dua fase, yaitu fase diam atau stationary fase dan fase gerak atau mobile fase.
Adapun prinsip dari KLT adalah adsorpsi dan partisi, di mana adsorpsi adalah penyerapan pada permukaan, sedangkan partisi adalah penyebaran atau kemampuan suatu zat yang ada dalam larutan untuk berpisah ke dalam pelarut yang digunakan. Kecepatan gerak senyawa-senyawa ke atas pada lempengan tergantung pada yang pertama, bagaimana kelarutan senyawa dalam pelarut. Hal ini bergantung pada bagaimana besar atraksi antara molekul-molekul senyawa dengan pelarut. Yang kedua, bagaimana senyawa melekat pada fase diam, misalnya gel silika. Hal ini tergantung pada bagaimana besar atraksi antara senyawa dengan gel silika. Kromatografi lapis tipis menggunakan plat tipis yang dilapisi dengan absorben seperti silika, aluminium oksida atau alumina, maupun selulosa. Adsorben tersebut berperan sebagai fase diam. Fase gerak yang digunakan dalam KLT sering disebut dengan eluen. Pemilihan eluen didasarkan pada polaritas senyawa dan biasanya merupakan campuran beberapa cairan yang berbeda polaritas, sehingga didapatkan perbandingan tertentu. Eluen KLT dipilih dengan cara trial and error. Kepolaran eluen sangat berpengaruh terhadap RF atau faktor retensi yang diperoleh. Selanjutnya, tahapan dalam persiapan KLT. Yang pertama, preparasi sampel. Menyiapkan sampel dengan eluen yang sesuai untuk digunakan. Yang kedua, penanganan lempeng KLT. Lempeng KLT bersifat rapuh dan harus ditangani dengan benar, mulai dari pembukaan kemasan sampai ke tahap dokumentasi. Pengambilan dan pemindahan lempeng dilakukan dengan hati-hati, yaitu dengan memegang bagian tepi dari lempeng. Pada saat penanganan lempeng diusahakan tidak meninggalkan sidik jari ataupun keringat pada sorben lempeng KLT. Yang ketiga, penanganan eluen. Pemilihan eluen yang cocok dapat dilakukan melalui tahapan optimasi eluen. Optimasi eluen diawali dengan menentukan sifat fisika kimia analit yang akan dianalisis dan jenis sorben fase diam yang digunakan. Yang keempat, penanganan chamber tempat elusi. Chamber harus dipastikan dalam kondisi bersih atau bebas dari kotoran, dan kering atau bebas dari adanya air. Adanya kotoran dan air dalam chamber akan mengganggu kromatogram yang dihasilkan dan mempengaruhi reprodusibilitas pemisahan KLT. Yang kelima, aplikasi sampel. Pemisahan pada kromatografi lapis tipis yang optimal akan diperoleh hanya jika menotolkan sampel dengan ukuran bercak sekecil dan sesempit mungkin. Semakin tepat posisi penotolan dan kecepatan penotolan, maka semakin baik kromatogram yang dihasilkan. Yang keenam, evaluasi noda. Untuk noda yang berwarna, evaluasi noda dapat dilakukan dengan visualisasi langsung pada lempeng KLT dengan menggunakan cahaya matahari atau dapat dibantu dengan menggunakan lampu UV yang memberikan pencahayaan pada panjang gelombang tertentu. Materi selanjutnya tentang nilai RF. Data yang diperoleh dari analisis dengan KLT adalah nilai RF. Nilai RF berguna untuk identifikasi suatu senyawa. Nilai RF suatu senyawa dalam sampel dibandingkan dengan nilai RF dari senyawa murni. Nilai RF didefinisikan sebagai perbandingan jarak yang ditempuh oleh senyawa pada permukaan fase diam dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh pelarut sebagai fase gerak. Nilai RF merupakan parameter karakteristik kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Nilai RF merupakan ukuran kecepatan pergerakan suatu senyawa pada kromatogram dan pada kondisi konstan merupakan besaran karakteristik dan reproducible. Harga RF didefinisikan sebagai perbandingan antara jarak senyawa dari titik awal dan jarak tepi muka pelarut dari titik awal. Rumusnya RF sama dengan jarak titik tengah noda dari titik awal dibagi jarak tepi muka pelarut dari titik awal. Semakin besar nilai RF dari sampel, maka semakin besar pula jarak bergeraknya senyawa tersebut pada plat kromatografi lapis tipis.
Saat membandingkan dua sampel yang berbeda di bawah kondisi kromatografi yang sama, nilai Rf akan besar bila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi dengan absorben polar dari plat kromatografi lapis tipis. Nilai Rf dapat dijadikan bukti dalam mengidentifikasi senyawa. Bila identifikasi nilai Rf memiliki nilai yang sama, maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang sama, sedangkan bila nilai Rf-nya berbeda, senyawa tersebut dapat dikatakan senyawa yang berbeda. Selanjutnya, materi tentang kristalisasi. Kristalisasi adalah proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan pada cair yang sangat penting dalam industri, karena dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Contoh proses kristalisasi yaitu gula pasir, kristal pupuk, lemak, protein, pati, garam, dan lain-lain. Salah satu unsur pembentuk struktur dalam bahan atau produk pangan adalah kristal. Berbagai produk pangan seperti permen dan coklat mengandung struktur dalam bentuk kristal. Komponen bahan pangan yang terutama berperan membentuk kristal adalah air, gula, alkohol, lemak, dan pati. Adapun prinsip pembentukan kristal ada dua. Yang pertama, kondisi lewat jenuh untuk suatu larutan seperti larutan gula atau garam. Yang kedua, kondisi lewat dingin untuk suatu cairan atau lelehan seperti air atau lemak. Adapun tahap proses kristalisasi, yang pertama, supersaturated state atau kondisi larutan lewat jenuh. Yang kedua, nucleation atau pembentukan inti kristal dari larutan jenuh tersebut. Yang ketiga, growth atau pertumbuhan atau perkembangan molekul kristal dari fase nucleation hingga mencapai keseimbangan atau equilibrium state. Selanjutnya, materi tentang rekristalisasi. Rekristalisasi adalah teknik pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dengan pelarut atau solvent yang sesuai. Prinsip dasar yang digunakan yaitu perbedaan kelarutan. NaCl merupakan komponen utama penyusun garam dapur. Komponen lainnya merupakan pengotor, biasanya berasal dari ion-ion Ca2+, Mg2+, SO42-. Zat-zat pengotor tersebut terikat dengan pelarut sehingga tersuspensi dan dapat dipisahkan melalui penyaringan. Rekristalisasi merupakan metode yang paling sering digunakan untuk memurnikan senyawa dalam bentuk padatan. Rekristalisasi juga dapat diaplikasikan dalam proses pemurnian garam. Rekristalisasi garam diawali dengan pelarutan garam dengan menggunakan air panas yang kemudian disaring untuk memisahkan pengotor. Adapun prinsip kerjanya ialah dengan memurnikan padatan organik murni berdasarkan kelarutan setiap zat pada senyawa tertentu dengan perbedaan kelarutan pada zat pengotornya serta pemilihan pelarut yang sesuai dengan sampel. Ada 7 metode dalam rekristalisasi, diantaranya yaitu memilih pelarut, melarutkan zat terlarut, menghilangkan warna larutan, memindahkan zat padat, mengkristalkan larutan, mengumpul dan mencuci kristal, dan mengeringkan produknya. Adapun tahapan proses rekristalisasi, yang pertama pemilihan pelarut. Pelarut yang terbaik adalah pelarut di mana senyawa yang dimurnikan hanya larut sedikit pada suhu kamar, tetapi sangat larut pada suhu yang lebih tinggi. Pelarut harus melarutkan secara mudah zat pengotor dan mudah menguap, sehingga dapat dipisahkan secara mudah dari materi yang dimurnikan. Yang kedua, kelarutan senyawa dalam pelarut panas. Padatan yang akan dimurnikan dilarutkan dalam sejumlah minimum pelarut panas. Pada titik didihnya, sedikit pelarut ditambahkan sampai terlihat bahwa tidak ada tambahan materi yang terlarut lagi. Yang ketiga, penyaringan larutan. Larutan jenuh yang telah dipanaskan selanjutnya disaring menggunakan kertas saring yang ditempatkan dalam suatu corong.
Yang keempat, kristalisasi. Filtrasi hasil penyaringan selanjutnya dibiarkan kering. Zat padat murni akan memisahkan sebagai kristal. Kristalisasi sempurna jika kristal yang terbentuk banyak. Larutan harus dalam keadaan jenuh karena jika larutan telah mencapai derajat saturasinya, maka di dalam zat padat akan terbentuk zat padat kristal. Apabila kristalisasi tidak terbentuk selama pendinginan filtrat dalam waktu cukup lama, maka larutan harus dibuat lewat jenuh. Yang kelima, pemisahan dan pengeringan kristal. Kristal dipisahkan dari larutan induk dengan penyaringan. Penyaringan umumnya dilakukan di bawah tekanan menggunakan corong Buchner. Kristal yang telah tersaring dicuci dengan pelarut dingin murni untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Kristal kemudian dikeringkan dengan menekan kertas saring atau bisa dengan cara di oven. Selanjutnya, identifikasi senyawa. Tahapan identifikasi senyawa, datanya saya dapatkan dari jurnal yang saya gunakan. Yang pertama, pengolahan sampel, ekstraksi, uji kadar air, screening fitokimia, dan isolasi senyawa aktif dengan metode isolasi HPLC atau kromatografi kolom. Adapun prinsip identifikasi senyawanya, isolasi senyawa aktif dengan metode isolasi HPLC atau kromatografi kolom untuk memastikan keberadaan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam rimpang kunyit. Sekian pemaparan materi tema B dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.